Hutang pinjol katanya secara hukum ya, sah secara hukum tidak perlu dibayar. Dan teman-teman kalau mendengarkan statement-statement kayak gini harus hati-hati. Karena bisa jadi ini adalah sebuah penipuan. Penipuan yang menjurus kepada jasa konsultasi. Jasa konsultasi abal-abal dan lain sebagainya. Saya tahu banyak banget di luar sana itu jasa-jasa konsultasi yang mungkin tidak kredibel. Dan perlu digarisbawahi, saya juga tidak pernah membuka jasa konsultasi apapun. Tidak pernah menerima minta bayaran apapun. Karena saya memang tidak buka jasa konsultasi apapun. Video saya ini banyak di-re-upload oleh orang-orang di luar sana yang kadang banyak kan di TikTok ya. Orang-orang TikTok banyak banget yang mengupload video saya ini dan membuka jasa konsultasi, katanya kalau mau konsultasi cek di DM dan meminta sejumlah bayaran tertentu, dan korban penipuannya banyak banget. Nah, makanya dari itu saya pengen tekankan bahwa saya tidak pernah membuka jasa konsultasi apapun. Ya, sekali lagi, saya tidak pernah membuka jasa konsultasi apapun. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bilang, ya gak bayar utang pinjol itu sah secara hukum, gak perlu dibayar pinjol itu. Gak benar juga statement kayak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya masalah utang kan gak mungkin ya hukum undang-undang mengajari kalian untuk melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, teman-teman gak usah bayar deh, secara hukum kalian aman. Iya, aman ini dalam artian apa dulu nih? Aman itu dalam artian ya gak akan tuh ada kekerasan, tidak akan ada praktek keuangan yang mungkin menyesatkan, tidak sesuai aturan. Nah itu ya aman. Karena ya undang-undang sudah mengatur besaran bunga, denda ketika terlambat itu ada diatur. Dan maksimal bunga dan denda itu berapa udah diatur. Dan soal cara penagihan juga sudah diatur. Inilah yang dimaksud aman secara hukum. Tapi bukan berarti hukum menyarankan kalian untuk tidak bayar. Itu salah kaprah. Ya, hukum hanya melindungi kalian agar teman-teman tidak kena penagihan-penagihan yang bermasalah. Dan hukum pun juga udah saling fair nih, menjaga si pinjolnya bisa nge-blacklist dan sudah ada risiko yang dikasih tahu, dan si nasabah juga sudah ada risiko-risikonya sendiri. Tinggal nasabah itu dikasih waktu yang menurut saya nggak terbatas ya untuk bisa membayar utang-utangnya. Kayak gitu. Dan nasabah pun juga kena sanksi SLIK OJK udah gitu loh. Jadi secara aman ini aman dari mana dulu? Aman dari kayak hukum atau mungkin aman dari disil yang ngamuk-ngamuk, tindakan kriminal. Nah itu ada sendiri. Jadi nggak boleh disama-samakan. Ya, oke. Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga teman-teman bisa nangkep maksud saya. Jadi kalau ada yang menawarkan, menginformasikan kalau hutang pinjol nggak usah dibayar karena sah secara hukum, itu salah besar. Itu bisa jadi penipuan. Hukum ada, tapi hukum perdata. Cuman prakteknya jarang banget kalian menemui bahwa nasabah yang gagal bayar pinjol itu masuk ke pengadilan, dipidana, itu jarang banget. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Tetap semangat, kita fokus saja di kerjaan kita fokus saja di apa yang bisa kita kerjakan. Kita fokus saja sama Allah SWT, banyakin berdoa. Semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah dan diberikan kesehatan untuk mencari rezeki tersebut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.